Muhammad Nasir Mantang atau Maulidul Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami, hilangkanlah hambatan dalam hubungan dan komunikasi kami, sehingga ya Allah apa yang kami laksanakan di pagi yang berbahagia ini, salat kami, khusyuk kami, sujud kami, tadarruk kami adalah satu amalan dan kebaikan bagi kami, dan tentu juga utamanya kekuatan dan kebaikan bagi agamamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu puja-puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat, dengan inayah, dengan hidayahnya kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan tentu juga kesempatan untuk bisa bersama-sama secara berjamaah kita melaksanakan salat subuh di masjid yang kita banggakan ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, kepada alam Islamiah, dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan seperti sekarang ini. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghormatan saya kepada guru-guru saya, kepada alim ulama, kaum cerdik pandai, dan tentu juga kepada pengurus masjid Islamic Center, kepada tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat, kaum ibu, dan tentu juga kepada pengurus GPS yang pada hari ini yang ke-352. Benar, 352. Arti hitungannya kurang lebih 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun sudah berjalan GPS ini, dan saya pribadi ini kesempatan yang ketiga dalam 7 tahun ini. Semoga tentu ini adalah satu kehormatan, satu kemuliaan bagi saya kembali bisa bersilaturahmi dengan jamaah sekalian di kota Luxmawe ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah, dan tentu juga usia umurnya juga diberkahi, dipanjangkan. Maka satu hal saja yang dipinta oleh Rasulullah, yaitu fal yasil rahimahu, hendaklah senantiasa menyambung silaturahmi, menjaga dan tentu juga mempererat daripada silaturahmi. Maka tentu pada pagi yang berbahagia ini, kita dalam rangka mengamalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ini adalah satu hal yang semoga kita senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita dalam setiap derap langkah kita senantiasa diminta untuk terus melaksanakan, terus meningkatkan kualitas daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan ini tentu dengan meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga menjauhi daripada apa yang Allah larang. Imtisalan li awamirillah wajtinaban li nawahihi, melaksanakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang menjadi segala perintah-perintah Allah, dan menjauhi, menghindari dari apa yang Allah larang. Maka qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai seru sekalian manusia, kuciptakan kalian dari dua jenis, laki-laki dan perempuan, dan kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Gunanya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling membuka jaringan, untuk saling mengikat silaturahmi, seperti apa yang Rasulullah sabdakan tadi yang telah kita bacakan. Namun pun demikian, yang menjadi inna akramakum, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia di hadapan Allah, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling hebat cara berbicaranya, bukan yang paling kaya di antara kita, bukan yang paling gagah, namun yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kita, atqakum. Maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan rezeki, Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar, makhraja, dari segala permasalahan, dari segala problematika. Syaratnya adalah bertakwa kepada Allah, yaitu dengan meningkatkan ketaatan kita, melaksanakan apa yang Allah perintahkan,
dan menjauhi apa yang Allah larang. Tidak hanya solusi bagi setiap permasalahan, namun juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka ketika kita tingkatkan kualitas ketaatan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, matematika Allah akan berjalan. 1 kali 2, kalau itu matematika manusia sama dengan 2. Namun kalau sudah matematika Tuhan, maka min haitsu la yahtasib. Tidak akan kita tahu berapa jumlahnya, tidak akan kita tahu dari mana datangnya. Maka jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan hablum minallah kita, meningkatkan kualitas kecerdasan spiritual kita, dekat kita dengan Allah. Maka insyaallah ketaatan kita bertambah dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan tentu walil muttaqina mafaza. Kepada orang-orang yang bertakwa itu mafaza, satu kemenangan. Tentu kemenangan itu Jannatul Firdaus A'la insyaallah. Jamaah salat subuh dirahmati Allah, hablum minallah kita tentu harus kita tingkatkan. Namun daripada itu, hablum minan nas kita, kecerdasan sosial kita tentu juga jangan kita lupakan. Bagaimana kita juga harus mengatur pola hidup kita, mengatur pola interaksi kita. Hablum minan nas kita, interaksi sosial kita juga harus kita jaga. Tidak hanya cukup dengan interaksi ataupun hablum minallah kita, tapi kehidupan kita ini juga yang harus kita imbangi dengan kualitas daripada interaksi sosial kita, hablum minan nas kita. Maka dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah olehmu daripada prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhkanlah khasiran, sejauh-jauhnya, sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Nah, ini tidak main-main. Allah meminta kita, memerintah. Fi'lul amr di sini tidak hanya qat'iyus subut, tapi juga qat'iyud dalalah. Jelas dalalahnya, jelas dalilnya, jelas perintahnya. Ini adalah perintah untuk menjauhkan sejauh-jauhnya daripada apa? Daripada berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena di dalam berprasangka itu ada dosa. Tentu yang lebih utamanya adalah suudzon ataupun berburuk sangka. Kalau Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, iyyakum wadh-dhann fa inadh-dhanna aqdzabul hadits. Jauhkanlah olehmu daripada berprasangka. Kenapa? Karena aqdzabul hadis, berprasangka itu sebohong-bohongnya perkataan, sedusta-dustanya pembicaraan ataupun pemberian khabar. Maka dalam konteks ayat yang kita bacakan tadi,
Ada 3 hal yang Allah larang. Yang pertama adalah berburuk sangka kepada sesama kita. Berburuk sangka terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kemudian hadir di hadapan kita. Karena di ayat yang lain Allah juga meminta kita untuk tidak langsung memvonis terhadap apa yang datang kepada kita. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila hadir ke hadapanmu berita yang dibawakan oleh siapa saja, lebih-lebih fasikun, orang yang fasik, maka yang pertama harus kalian lakukan adalah fatabayyanu. Hendaklah melakukan klarifikasi, meminta penjelasan, mencari kebenaran dari apa yang hadir ke hadapan kita. Maka tentu kita sangat menyayangkan ketika masih ada sebagian kecil, kita katakan, daripada saudara-saudara kita yang memang kayaknya hobinya ataupun kegemarannya adalah berburuk sangka. Panena yan kan nahut hana panena ataupun macam-macam contoh lainnya yang kadang kita temukan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat ini meminta kita untuk tidaklah berburuk sangka. Lebih-lebih dalam kehidupan kita sekarang-sekarang ini yang memang kemudian bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan ketidakharmonisan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kedua yang Allah larang dalam konteks ayat ini yaitu wala tajassasu. Janganlah at-tajassus. Jasus itu kalau anak-anak pesantren biasa, kalau dulu ketika kami di pesantren dan sekarang anak-anak mungkin juga mengalaminya. Kalau kita melanggar bahasa, berbicara, kan di pesantren biasanya diwajibkan untuk berbicara bahasa asing, bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Kalau kita kedapatan berbicara tidak dalam bahasa asing, itu akan dihukum biasanya. Dihukum bisa dengan menghafalkan vocabulary yang banyak ataupun mufradat, bisa juga kemudian menjadi seorang jasus. Jasus itu gunanya untuk mencari temannya yang berbicara tidak dengan bahasa asing. Nah, itu bahasa kita mata-mata. Namun dalam konteks ayat ini, at-tajassus yang dilarang oleh Allah adalah at-tajassus yang mencari-cari aib ataupun kelemahan, kekurangan saudaranya untuk kemudian diumbar kepada orang lain. Maka ini tentu hal yang sangat kita sayangkan kalau masih ada di antara saudara-saudara kita yang kerjanya, yang statusnya, yang komentarnya hanya mengumbar aib daripada saudaranya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang-orang yang sibuk dan masyghul dengan aibnya dan kemudian tidak mengindahkan ataupun menjauhi daripada mencari-cari aib orang lain. Maka ini peringatan bagi kita
untuk semoga kita lebih-lebih dalam konteks ini awal tahun miladiah, bahan introspeksi, bahan evaluasi kita untuk kemudian kita bisa menciptakan kedamaian dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah juga mempertegas terhadap at-tajassus ini. La tahasadu wa la tanajashu wa la tajassasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling dengki-mendengki. Di antara kalian senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Al-hasudu la yasud. Orang-orang yang dengki itu tidak akan pernah menjadi orang mulia. Maka semampu kita, sejauh mungkin kita hindari daripada dengki-mendengki. Yang selanjutnya wala tanajashu. Jangan juga kalian baik dalam hal ekonomi, di pasar, di kantor dan dimanapun melakukan at-tanajus, yaitu curang mencurangi. Dipenget dong, penget ji. Pecurang dong, pecurang ji. Artinya memang ini hal-hal yang sebisa mungkin harus kita hindari. Dan juga wala tabaghadu. Jangan juga saling menebar kebencian sehingga terjadi perpecahan, ketidakharmonisian. Dan juga wala taba'adu. Tidak boleh kita untuk saling membelakangi ataupun tidak saling mencakapi, tidak saling bersilaturahmi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, Nabi bersabda, fala yahjur akhahu fawqa thalasin. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, hendaklah dia tidak pernah untuk bermusuhan, untuk berselisih paham, untuk tidak saling mencakapi, tidak saling bersilaturahmi lebih daripada fauqath thalasin, lebih daripada 3 hari. Maka jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang poin yang ketiga yang Allah larang kita dari konteks ayat yang kita bacakan tadi adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kita saling menggunjingi, ghibah menggibahi, saling menceritakan keburukan saudara kita kepada orang lain. Atadruna mal ghibah? Ditanya oleh Rasul pada salah satu majelis kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qala dzikruka li akhika bima yakrah. Nabi menjelaskan bahwasanya ghibah itu adalah ketika engkau mengata-ngatai, ketika engkau menceritakan keburukan saudaramu kepada orang lain, yang saudaramu itu tidak rela ataupun rela dengan penyampaian keburukannya tersebut. In kana fi akhi ma aqul, bagaimana ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabatnya. Apabila apa ataupun keburukan tersebut yang kami sampaikan itu adalah benar, bagaimana wahai Rasul? Rasul menjawab, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. Apabila benar keburukan yang kamu ceritakan itu, apabila keburukan saudaramu itu benar dan kemudian kamu ceritakan kepada yang lain, maka kamu telah menjadi seorang penggibah. Dosa juga. Namun apabila tidak benar, maka engkau telah menjadi seorang pendusta dan penebar fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu tentu kita tahu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka janganlah berburuk sangka, jangan juga mencari-cari kesalahan orang lain, jangan juga untuk kita terlalu mudah menggibah ataupun bergunjing. Kalau kita punya barang yang ingin kita jual,
dan barang yang ingin kita jual itu dibeli oleh orang, maka yang harus kita lakukan adalah kita tunjukkan kualitas daripada barang yang kita jual itu kepada calon-calon pembeli. Bukan cara biar bagaimana barang kita terjual dengan cara menjelekkan barang orang lain. Maka tunjukkan kualitas barangmu untuk kemudian para pelanggan mau membeli, dan jangan pernah cara untuk menjadikan barang kamu dibeli yaitu dengan menjelek-jelekkan barang-barang orang lain. Ini yang kemudian bisa menimbulkan perpecahan. Maka hadis Nabi di akhir tadi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadikanlah persaudaraan kalian, persahabatan, kekompakan, hubungan yang baik selama ini sebagai standar yang paling tinggi. Ukhuwah Islamiyah kita sesama satu agama, ukhuwah wataniyah kita sebagai sesama satu bangsa harus menjadi prioritas kita yang selalu kita jaga dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya hanya sementara, yang sifatnya hanya karena ada tujuan-tujuan singkat saja. Jangan sampai kita mengorbankan ukhuwah Islamiyah kita. Jangan sampai kita mengorbankan ukhuwah wataniyah kita, keharmonisan kita, persaudaraan kita, kekompakan kita. Boleh berbeda, tapi mari kita saling untuk menjaga persaudaraan kita. Boleh ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Jangan sampai ikhtilaf ummati ataupun perbedaan yang ada di tengah-tengah kita menjadi pembawa kehancuran. Terakhir jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita saling mengingat kembali apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yaitu qala Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Akmalul Islam, orang Islam yang sempurna itu, yang disebut dengan sebenar-benar muslim itu adalah, dalam konteks hadis ini adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, yang tidak menggunakan lisannya, yang tidak menggunakan tangannya untuk menyakiti, sedikit pun untuk menyakiti saudaranya. Jagalah lisan kita. Jangan sampai ucapan kita ini bisa menyakiti saudara kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, hendaklah dia mengatakan, mengeluarkan lisannya itu menyebut kata-kata yang baik, atau kalau tidak mampu hendaklah dia diam. Maka yang satu lagi, tidak hanya lisan tapi juga tangan kita. Tangan ini bukan hanya memukul, tapi tangan ini juga mengetik. Tangan ini juga membuat komentar. Tangan ini juga membuat status. Hindarilah, wahai saudaraku sekalian, dan ini juga tentu nasihat bagi yang menyampaikan, untuk sama-sama kita menghindari, tidak menggunakan lisan kita, tidak menggunakan tangan kita untuk menyakiti saudara-saudara kita. Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alu. Kebencian Allah yang paling besar adalah kepada orang yang mengatakan tapi tidak mengamalkan. Maka yang utama dari apa yang kami sampaikan pagi yang berbahagia ini adalah beban dan juga untuk kami sendiri, dan semoga yang baik-baik bisa kita amalkan dan kita ikuti. Semoga kita termasuk wa minal ladzina yastami'unal kalima wa yattabi'una ahsana. Semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang mendengarkan yang baik-baik, yang mendengarkan yang jeroh-jeroh, dan semoga tidak hanya mendengar tapi juga wa yattabi'una ahsana,
juga mampu untuk mengikuti apa-apa yang baik tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga berkenan. Kalau memang ada hal yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada hal yang tidak berkenan dan segala kekurangan itu tentu datangnya dari hamba Allah yang fakir ini. Astaghfirullahaladzim wal akhiri wal afu minkum jami'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar. Nyandro.